Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, kemarin kita melihat bagaimana Abram disambut dengan sambutan rajawi oleh Raja Sodom dan Melkisedek Raja Salem. Hari ini kita mulai masuk ke dalam cerita Abraham dan Tuhan. Kita tahu Abram diutus, atau lebih tepatnya disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya ke tanah Kanaan dengan janji bahwa keturunannya akan banyak sekali. Kali ini pada kitab Kejadian bab 15 kita akan mendengar janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan menjawab kekhawatiran Abraham. Jadi bab 15 ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan ayat 7 sampai dengan ayat 21. Janji yang kurang lebih hampir sama sebetulnya, tapi bagaimana penulis menyejajarkan dan membuat menjadi satu cerita yang menarik. Hari ini kita fokus pada bagian pertama, yaitu ketika Tuhan menjawab kekhawatiran Abraham. Baik, seperti biasa, kita baca dulu teksnya agar kita mengerti isinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca teks Kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai dengan 6, ada beberapa hal yang menarik untuk kita ulas. Yang pertama adalah kemungkinan besar teks ini adalah sisipan. Apa artinya sisipan? Jadi sudah ada cerita tentang Abraham. Lalu di kemudian hari, di beberapa saja diberi tambahan. Dari mana kita tahu? Dari kata hubungnya. Dikatakan kemudian. Jadi ini juga bisa diartikan setelah peristiwa-peristiwa itu, maka. Tapi ini bukan yang utama. Tapi kata-kata setelah kata sambung ini yang menjadi kunci utama, yaitu datanglah firman Tuhan kepada Abram. Frase ini, para saudari dan saudara terkasih, biasanya datang kepada siapa? Kepada para nabi. Karena nabilah yang menjadi penyambung suara Tuhan, menjadi juru bicara Tuhan. Maka selalu kalau kita nanti membaca kitab kenabian, Yesaya, Yeremia, pokoknya nabi-nabi itu selalu akan muncul datanglah firman Tuhan kepadanya gitu. Maka ini jelas teks ini berasal dari zaman para nabi itu. Artinya bukan dari zaman Abraham yang sudah sangat tua itu. Nah, jadi kita tahu bahwa ini teks sisipan. Lalu Abram langsung disapa oleh Tuhan. Jangan takut. Rupanya Tuhan merasakan kekhawatiran, kegelisahan hati Abram. Dan itu benar sekali. Pada ayat kedua, ayat ketiga, Abram langsung mengungkapkan kegelisahan hatinya. Seperti orang tua yang sudah putus asa bahwa dia tidak akan memiliki anak. Lalu segala janji Tuhan bahwa engkau akan memiliki tanah sekian besar dan seterusnya, untuk apa kalau tidak memiliki anak? Dan itu dikatakan oleh Abram dengan sangat terus terang, bahwa ini semua akan menjadi milik hambaku. Nah, Tuhan kemudian menenangkan Abraham. Bukan hambanya, bukan pelayannya yang akan mewarisi semuanya, tapi anak kandungnya. Saudari dan saudara terkasih, cara Tuhan menjawab kekhawatiran Abraham itu juga sangat dramatik. Karena terjadi pada waktu malam. Mereka ada di padang. Jadi begitu mereka keluar dari tenda, mereka bisa melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Abraham diminta menghitung jumlah bintang. Lalu dikatakan, seperti itulah nanti jumlah anakmu. Banyak, tak terhitung. Lalu diceritakan bahwa setelah mendengar segala penjelasan itu, Abraham mengamini, menyetujui, menerima, dan Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, saudari dan saudara terkasih, memang bisa dipahami, tidak memiliki anak, tidak memiliki turunan itu seperti tidak memiliki masa depan. Apalagi bagi orang-orang pada zaman ini, zaman Adam, zaman Abram, zaman bahkan nanti zaman Yesus, kita tahu juga kisah mengenai Elisabet, Zakaria. Banyak hal, tidak memiliki anak itu seperti tidak memiliki keturunan, tidak memiliki masa depan, namanya akan hilang. Karena biasanya nama berkaitan dengan itu. Nanti anaknya menyandang nama orang tuanya. Ketika tidak memiliki keturunan, habislah riwayat cerita keluarga itu. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bab 15 dari kitab Kejadian ini memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh pembahasan kisah mengenai Abraham. Disinilah untuk pertama kali disebutkan iman Abraham diperhitungkan.
Allah itu Allah yang setia. Dia sudah menjanjikan sebuah keturunan yang besar. Memang iman itu harus dipegang, harus diupayakan, karena Allah lah yang mengaruniakan iman itu. Dan iman akan diuji dengan tantangan-tantangan. Iman kuatnya, kokohnya diuji dengan segala benturan. Seperti emas diuji dengan api, demikianlah iman diuji dengan persoalan. Namun siapa yang bisa tahan kalau terus-menerus dihantam oleh persoalan? Maka kita juga tidak boleh kendor, terus berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, karuniakanlah iman yang besar. Bahkan kemudian kalau kita ingat Santo Paulus juga mengutip teks ini, bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Maka ketika kita juga berani memegang teguh janji Allah dalam hidup kita, Tuhan pun akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Yang terpenting adalah kita percaya penuh teguh kepada Tuhan meskipun dalam segala bahaya. Seperti yang saya katakan tadi, iman, kekokohannya, kekuatannya diuji dengan segala tantangan, cobaan, dan hantaman. Kita tidak boleh lepas, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari yang lain dulu, padahal kita belum mencari kerajaan Allah, kita akan kesulitan. Tetapi kalau kita benar mencari kerajaan Allah itu lebih dahulu, dan kita memilikinya, kita memegang erat-erat, yang lain akan diberikan kepada kita. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.